Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam peribadahan yang kita lakukan pada saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami beribadah kepadamu. Berkah-Mu nyata tercurah atas kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi hanya karena pimpinan dan penyertaan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja dan berdoa, ini ada satu rangkaian yang tidak harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tidak bisa lepas bekerja dan berdoa. Bekerja harus, berdoa juga harus. Karena di dalam bekerja, manakala seseorang berdoa, Tuhan juga turut bekerja dalam segala apa yang kita pergumulkan bersama. Kita naikkan satu pujian, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Dalam segala perkara, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur kepadamu. Engkau lebih besar dari segalanya. Engkau lebih besar mengatasi setiap permasalahan-persoalan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berserah, kami berpasrah hanya kepadamu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saat ini sungguh kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, hati kami yang rindu, hati kami yang Tuhan sangat merindukan jamaah dan lawatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarkanlah Engkau berfirman bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya.
Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah mengatakan orait labora, bekerja dan berdoa. Harus ada bekerja, harus ada doa. Tidak bisa salah satu di antaranya maju masing-masing. Semuanya harus maju bersamaan, baik berdoa ataupun bekerja. Ini yang harus dipahami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun pada beberapa waktu terakhir ini kita diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kita mau mencari apapun, kita tinggal masuk, tanya kepada Mbak Google, dan kemudian ada didapati di sana. Orang mau mencari apa, didapati. Orang mau mencari apa, maka Mbak Google akan memberikan satu jawaban. Tetapi perhatikanlah baik-baik, bahwa sesungguhnya harus ada usaha, harus ada doa. Tidak bisa mengecilkan doa, mengedepankan berusaha, atau hanya berusaha tanpa berdoa, atau berdoa saja tanpa berusaha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, seorang yang sangat besar, dia adalah Rasul Paulus, yang dalam Alkitab ini banyak sekali menuliskan surat-suratnya kepada jemaat yang telah dirintis, telah diberitahukan Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah orang yang besar. Tetapi apakah kebesarannya, apakah ketenarannya membuat dirinya sombong untuk tidak mengedepankan doa meskipun dia berusaha? Tidak. Rasul Paulus, meskipun dia mengetahui, dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang besar, dia seorang yang berpengaruh, tetapi dia mengatakan kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika juga bahwa harus ada doa. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Judul perikopnya, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuhmu, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik nats ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seorang rasul besar dengan tingkat keberhasilan membuka jemaat yang sangat luar biasa. Pada bagian ini dia menyampaikan, dia menyerukan bahwa orang harus bekerja dan berdoa. Orang harus bekerja dan berdoa. Pada bagian ini disebutkan bahwa seorang yang bernama Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, dia telah bekerja secara luar biasa. Dia telah bekerja dengan sangat, dan dia sungguh memberitakan Injil dengan fokus yang terarah kepada pemuliaan nama Tuhan. Dan pada bagian ini disebutkan apakah manakala dia atau Rasul Paulus ini fokus untuk mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus, apakah dengan demikian tidak ada halangan, tidak ada rintangan? Pada bagian ini disebutkan Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya kemajuan Injil itu ada, supaya kemuliaan Tuhan itu semakin luar biasa, dikatakan meskipun yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk kemajuan kerajaannya, tetapi pada bagian ini disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa ini juga perlu didoakan. Ini juga perlu dukungan doa. Ini juga perlu perhatian dari saudara-saudara seiman semuanya. Harus didoakan. Harus dipanjatkan kepada Tuhan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan apakah manakala seorang Rasul Paulus manakala telah memberitakan Injil Yesus Kristus untuk kemuliaan kerajaannya, apakah sudah serta-merta tidak ada halangan, tidak ada rintangan dari orang-orang lain? Pada bagian ini disebutkan bahwa tetap saja ada orang-orang yang tidak menyukai, tetap saja ada orang-orang yang tidak menyenangi, tetap saja ada orang yang menghambat pemberitaan Injil Yesus Kristus itu, baik yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri ataupun juga orang-orang yang diberitahukan Injil Yesus Kristus oleh Rasul Paulus. Jadi tetap ada hambatan, tetap ada halangan, rintangan di sana. Sehingga pada bagian ini, meskipun arahan kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi Rasul Paulus tetap memohon doa, tetap memohon dukungan doa dari jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita melihat bahwa seorang Rasul Paulus adalah seorang yang besar, seorang yang berpengaruh, tetapi pada bagian ini meskipun dia mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan, yang mana Injil Kerajaan Tuhan berisi tentang
kemuliaan-kemuliaan Tuhan dan bagaimana seseorang mengikutinya meskipun yang diberitakan adalah raja di atas segala raja, tetap saja ada hambatan, ada rintangan. Sehingga pada bagian ini disebutkan dia memerlukan dukungan doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah menerima Injil Yesus Kristus. Bagaimana perkembangannya, bagaimana kemajuannya. Puji Tuhan, kalau seorang di antara kita ada seorang yang kuat, bisa mempertahankan iman, bisa mempertahankan kepengikutan seseorang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang lain, ada orang-orang yang lain yang tidak sekuat dengan orang yang memiliki kekuatan penuh dalam menunjukkan imannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, perlu doa, perlu dukungan doa. Ada orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Ada orang yang dengan berbagai macam cara, dengan cara frontal ataupun dengan cara yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tetapi seseorang itu melakukan pemberitaan Injil. Apakah terdeteksi atau tidak terdeteksi? Orang memiliki satu niat, memiliki satu itikat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Maka apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Kita juga punya kewajiban untuk mendoakan orang yang melakukan pemberitaan Injil, ataupun juga orang yang menjadi satu objek pemberitaan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Harus didoakan, harus didukung di dalam doa. Siapapun orang yang kita ketahui memberitakan Injil Yesus Kristus, siapapun orang yang kita mengerti manakala seseorang itu memberitakan Injil Yesus Kristus, doakanlah orang itu. Di mana dia memberitakan, doakanlah daerah itu. Doakan. Karena harus ada sinergi antara usaha orang memberitakan Injil Yesus Kristus ataupun juga doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk keberhasilan pemberitaan Injil itu. Itu hal pertama yang harus menjadi satu perhatian bagi dalam kehidupan kita, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Meskipun dia seorang rasul yang besar, tetapi dia tetap juga membutuhkan dukungan doa. Kemudian bagian yang berikutnya, apa yang kita dapati? Bahwasanya ada orang yang memiliki satu alasan-alasan lain sehingga seseorang itu malas bekerja. Ada orang yang malas bekerja dengan dalih, dengan alasan. Mungkin orang itu memiliki satu anggapan bahwa Yesus akan segera datang. Apa gunanya aku bekerja mati-matian? Karena kedatangan Yesus yang tidak diketahui, tidak terselami, kenapa saya harus bekerja mati-matian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disampaikan, ini yang menjadi satu teguran Rasul Paulus. Baik pada saat Rasul Paulus ada bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, ataupun manakala berkirim surat, diterangkan kembali, dijelaskan kembali betapa pentingnya orang harus bekerja, betapa pentingnya orang harus berkarya. Orang tidak cukup hanya menantikan kehadiran kedatangan Yesus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Tidak. Masih belum cukup. Itu ada satu pemikiran yang keliru. Kalau seseorang
mengabaikan untuk bekerja dan hanya menanti Yesus menjemput mereka sekalian, itu ada satu hal yang salah. Itu ada satu pengertian, pemahaman yang tidak benar. Oleh sebab itu harus bekerja. Alasannya, orang mungkin aku cukup berdoa saja kepada Tuhan. Pokoknya yang penting aku nanti kalau Tuhan jemput aku sudah siap. Aku siap untuk menyongsong Tuhan. Bukan seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melihat bahwasannya orang-orang ini hanya beralasan saja. Orang tidak mau berkarya, orang tidak mau bekerja, ini adalah alasan saja. Dengan alasan, aku cukup berdoa, aku cukup untuk berpasrah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau seseorang tidak bekerja? Bagaimana Tuhan mau mencurahkan berkatnya kalau seseorang tidak bekerja? Bagaimana? Ini bukan cara kami. Ini bukan satu teladan yang kami beritahukan kepada kamu sekalian. Meskipun kami pemberita Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus katakan, kami menghidupi kehidupan kami sendiri dengan melakukan berbagai macam hal untuk menopang pelayanan ini. Meskipun kami punya hak untuk meminta dukungan daripadamu yang berupa finansial, tetapi tidak kami lakukan, tidak kami pergunakan kesempatan itu. Oleh sebab itu, inilah teladan kami. Kami memberitakan Injil, kami juga bekerja, kami juga berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu teladan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika, bahwasanya seseorang harus bekerja. Harus bekerja. Tidak boleh tidak. Harus bekerja. Apapun yang bisa dilakukan, harus bekerja. Rasul Paulus dengan sangat keras mengatakan, orang yang tidak kerja, janganlah makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada bagian ini kita telah melihat, kita mengerti, kita memahami bahwasanya di dalam kita mengikut Tuhan, oke, kita mengikut Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, baik dalam doa, baik dalam persekutuan, ataupun dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, diikuti. Oke, kesetiaan, keloyalitasan, oke, bisa ditunjukkan, dimengerti oleh banyak orang. Silahkan. Tetapi yang tidak boleh, tidak harus ada juga adalah seseorang itu harus bekerja. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hanya ada di jemaat Tesalonika saja kira-kira kasus ini terjadi? Tidak. Sampai saat ini pun juga mungkin ada juga orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mau berkarya. Oleh sebab itu, saran nasihat Rasul Paulus menyampaikan kepada kita sekalian adalah jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah sebagai saudara. Ingatkanlah bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah seseorang harus bekerja, seseorang harus berdoa. Siapapun kita, siapapun Bapak Ibu, Saudara dan saya, harus bekerja dan berdoa.
Rasul Paulus, seorang rasul besar, memberikan satu teladan kepada kita sekalian. Untuk kita boleh mengikuti teladannya. Meskipun dia seorang yang besar, dia seorang yang berpengaruh, dia tidak memegahkan dirinya, hanya mengedepankan pekerjaan-pekerjaannya saja. Sehingga kesombongan, ketinggi-hatian yang muncul tidak ada dalam kehidupan Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, bekerja dan berdoa. Sehingga tidak ada kesombongan. Tetapi juga tidak ada kemalasan di sana. Karena orang yang beralasan hanya berdoa, hanya setia, loyalitas kepada Tuhan tetapi tidak bekerja, itu adalah malas. Rasul Paulus katakan, berdoa dan bekerja. Apapun situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita dibatasi dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu, kabar-kabar yang tidak menentu sampai saat ini. Sehingga hal itu pun juga menjadi satu alasan untuk seseorang susah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk seseorang beralasan susah untuk berkarya. Tapi perhatikan baik-baik, harus berkarya, harus bekerja, dan juga harus berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa kita sekalian harus bekerja dan berdoa. Tetap semangat, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk boleh melihat kehidupan orang besar, hamba-Mu, Rasul Paulus, yang boleh memberikan satu saran nasihat kepada kami sekalian, bahwasanya kehidupan ini harus bekerja dan berdoa. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, pernaungan kasih sayang-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami berserah seutuhnya kepadamu. Biarkanlah firman-Mu ini termeterai, terpatri dalam roh hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh mengikuti teladan jejak hidup Rasul Paulus, di mana seseorang yang telah mempercayakan hidupnya kepadamu harus bekerja dan juga berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu dalam berbagai macam beban pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam kesehatan, dalam keharmonisan hubungan rumah tangga, di dalam, oh Tuhan, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Sungguh kami menyerahkan, kami menyandarkan syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah Engkau menjamah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan siaran ini via YouTube. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terus kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, naungan kasih sayang-Mu nyata atas pemerintah negeri kami ini. Biarkanlah ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahkan Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW dan RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan dan kehakiman, Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga boleh menyelenggarakan keadaan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa sembahyang yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan biarkanlah seminggu yang akan kami lalui, kami tidak tahu apa yang terjadi. Namun biarkanlah kami boleh memohon belas kasihan-Mu itu nyata memimpin menaungi setiap kehidupan kami, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah telah usai. Biarkanlah kita boleh membawa segala berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat, semangat, tetap bekerja dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.